Ya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, alhamdulillah hari ini seperti biasa kita membuka minggu kita dengan belajar tahsin kembali bersama Ustazah Dewi. Insya Allah hari ini akan memulai modul pelajaran baru, sifat huruf yang berlawanan. Iya. Nah, ini kita siap-siap nih materi baru ya, Masya Allah. Sambil menyerap lagi, mengingat-mengingat lagi pelajaran sebelum-sebelumnya supaya bisa kita aplikasikan pada bacaan kita sehari-hari. Hari ini kita menambah materi baru. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk menerima materi hari ini dari Ustazah Dewi. Amin. Kepada Ustazah Dewi, saya persilakan untuk memulai kelas. Iya, terima kasih banyak Mbak Yenen. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah di hari yang penuh barokah ini kembali kita bertemu untuk melanjutkan materi tahsin kita. Iya, hari ini insya Allah kita materi baru ya, seperti kata Mbak Yen. Sudah 2 minggu kita stop materi, kita perbanyak latihan tahsin, membaca surah. Nah, sekarang kita coba lanjutkan materi kita mengenai sifat huruf yang berlawanan. Semoga mbak-mbaknya semua dalam keadaan fresh hari ini. Apalagi di sana masih jam 10 ya, mbak-mbak. Nah, insya Allah masih belum terkontaminasi apa-apa kayaknya pikirannya. Insya Allah mudah Betul. untuk mudah untuk menerima materi, insya Allah. Oke, saya coba share screen dulu. Udah kelihatan belum, Mbak? Belum. Ustazah? Ini sudah? Belum juga? Belum. Share screen. Nah, ini gimana, Mbak? Sudah kelihatan? Alhamdulillah sudah Ustazah. Ya? Oke. Bentar. Nah, ini dia. Ini sifat huruf yang berlawanan. Kalau sifat huruf tunggal, mbak-mbak semua, kita review sedikit, masih ingat nggak apa-apa aja nama sifatnya? Yang pertama sifat Kolkolah ya, kalau nggak salah. qalqalah, ya. Kemudian yang kedua sifat, nggak apa-apa, nggak berurutan juga nggak apa-apa. Yang kedua sifat Lin. lin, boleh. Yang ketiga sifat Apa itu yang berdesir kayak suara burung itu? Namanya sofir. 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 Ya, kemudian yang keempat apa? Ayo, yang keempat apa, Mbak? Partisipannya sudah berapa orang? Oke. Yang keempat apa, Mbak Siska? Boleh dibantu nggak mesti Mbak Siska? Mbak-mbak yang lain kalau tahu boleh langsung disebutkan. Yang kayak ini, yang menyebar, yang suara apa namanya? Yang suara kita menyebar ketika mengucapkan huruf itu. Apa namanya? Tafashi. Tafashi. Terus apa lagi yang kelima? Biasa Ada dia ada dalam sifat huruf dot. istihalah yang Isti'la bod. nanti dia. Ah, Isti'la nanti, Mbak Yen. Insya Allah di huruf yang berlawanan. Sifat huruf yang berlawanan. Insya Allah kita bahas. Yang lain, sifat dot yang lain. Selain isti'la. Yang pada sifat huruf tunggal. Isti'la. Istitolah. Istitolah. Salah Ada ngomong. to'nya. Istitolah. Maksudnya tadi istitolah ya Mbak Yen. Tapi yang terkeluar isti'la ya kan? Iya. Oke, yang keenam apa? Apa lagi?
Ayo, Itu apa yang lagi? huruf ro itu yang Nah, Ikrar. tikror, Tikrar. atau takrir. Nah, sudah habis? Satu lagi. Ayo, apa lagi? Inhiraf. Iya, inhiraf. Satu lagi. Nah, sekarang kita ke sifat huruf yang berlawanan. Kita tinggal dulu itu semua yang inhiraf, istitalah, tafashi, itu semua kita tinggal dulu. Sekarang kita akan berkenalan dengan sifat-sifat yang baru. Nah, kalau kemarin kita belajar sifat tunggal, dia ada 7. Sekarang kita akan belajar 5 sifat berikut dengan sifat berlawanannya. Nah, jadi kalau dihitung-hitung dia ada 10 atau 11 sifat. Karena ada satu sifat yang berlawanan, dia punya 2 lawan. Nah, punya 2 lawan, hanya satu lawannya. Oke, ini saya lihatkan dulu, saya perlihatkan dulu. Nanti kita insya Allah akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu ada namanya hams, sifat hams. Kemudian lawannya al-jahr atau jahr. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua namanya syiddah. Syiddah ini dia punya 2 lawan. Yang satu lawannya tawassut, yang satu namanya rokhawah. Nah, kemudian yang ketiga namanya isti'la. Ini yang kita belajar minggu lalu. Nah, yang secara sekilas saya sampaikan kalau misalkan di depan di depan nun sukun atau tanwin, dia ada huruf isti'la, maka gunnahnya jadi tebal. Nah, ini dia isti'la. Isti'la nanti lawannya istifal. Kemudian ada namanya itbaq. Nah, nanti lawannya infitah. Kemudian yang terakhir izlaq, lawannya ismat. Nah, minggu ini pertama kita belajar yang hams dulu. Yang hams lawannya apa, Mbak? Jahar. Kalau hams jahar. Al-hams atau al-jahr sama. Jadi mau bilang hams, mau bilang al-hams sama aja. Nah, kalau mau mudah bilang aja hams, nggak usah pakai alif lam. Oke, hams lawannya jahar. Nah, pengertian hams, al-hams secara bahasa maksudnya samar atau bisikan. Sedangkan secara istilah yaitu pengucapan salah satu huruf hijaiyah disertai dengan keluarnya nafas. Nah, jadi ada nafas yang keluar ketika menyebutkan huruf hams ini. Nah, hurufnya ada berapa? Ini, hurufnya ada 10. Fa, ha, sa, ha, kemudian shin, kho, sod, sin, kaf, ta. Nah, kalau dirangkai, jadi bacanya fahassahu syakhsun sakata. Nah, ini untuk memudahkan kita. Jadi kalau misalnya ditanya, sebenarnya bukan untuk bertanya ya, sebenarnya bukan untuk pertanyaan, tapi untuk mempraktekkan nanti supaya kita ingat hurufnya hams atau enggak ya, perlu keluar angin atau enggak ya, perlu keluar nafas atau enggak ya. Nah, maka cara menghafalnya biar mudah dirangkai. Rangkai jadinya fahassahu syakhsun sakata. Nah, di mana fahassahu syakhsun sakata hurufnya fa, kemudian sa, kemudian ha, kemudian shin, Qa, Shad, Sin, Kaf, Ta. Oke, sampai sini Mbak jelas? Nah, kenapa dia disertai keluarnya nafas? Karena ketika huruf tersebut diucapkan, ada nafas yang keluar. Fa, ada nafas yang keluar. Ha, seperti itu juga. Sa, seperti itu juga. Ha, apalagi ha, sangat jelas. Ha, keluar nafas. Sha, shi, shu, keluar nafas. Ko, sod, gitu juga. Sa, si, su, ka, ki, ku, ta, ti, tu. Nah, tapi jangan terlalu berlebihan, bukan ka. Nah, kita nggak mengucapkan ka sampai berlebihan seperti itu. Sedikit aja keluar nafas. Ka, ki, ku, ta, ti, tu. Jadi nggak perlu terlalu berlebihan kayak ka, ta, nggak perlu seperti itu. Nah, sedikit aja. Oke, kemudian lawannya itu namanya sifat jahr. Nah, kalau secara bahasa jahr itu maksudnya keras.
kemudian terang, kemudian jelas. Nah, sedangkan secara istilah, al-jahr adalah pengucapan huruf yang disertai tertahannya nafas. Nah, lihat kan tadi perbedaannya Mbak. Yang hams memang nafasnya keluar ketika diucapkan. Sementara yang sifat jahr, nafasnya ini tertahan. Nah, tertahan. Contohnya gimana? Misalkan nih, nah cara untuk mengingat hurufnya, kita ingat yang sedikit aja, yang sedikit-sedikitnya. Nah, ini pengertian yang hams. Hams hurufnya ada 10 tadi, kan? Berarti sisa daripada huruf hijaiyah semuanya memiliki sifat jahar. Oke, huruf hijaiyah berapa, Mbak? Ada berapa huruf hijaiyah? 28 ya. Benar, 28. Kalau lam alif dimasukkan, dia jadi 29. Kalau nggak ikut lam alif, dia 28. Berarti kalau 10 huruf sifatnya hams, maka sisanya berapa huruf yang sifat jahar? 18. Berapa? 18. Iya, 18. 18 yang mempunyai sifat jahar. Nah, jadi yang kita ingat ini aja. Hams hurufnya fahasau syakhsun sakat, berarti selain daripada itu sifatnya jahar. Nah, Jahar. seperti itu. Nah, nanti kita akan coba latihan setelah ini. Dia akan lebih kelihatan sifatnya itu terutama ketika dia sukun. Nah, misalkan kalau kita mengucapkan hamzah, misalkan hamzah, ba, ba. Jadi nggak ada nafas yang keluar. Ba, kan bukan bah. Bukan gitu kan kita mengucapkan hamzah. Kalau ngucapinnya begitu, jadinya huruf H, bukan huruf hamzah. Nah, makanya hamzah dia masuk kepada sifat jahar, tertahannya nafas. Oke, sebelum kita latihan, yang ini dulu. Mbak ada pertanyaan nggak? Yang ini dulu. Ustazah, itu yang 10 huruf hamis itu ada artinya nggak itu dirangkai kayak begitu biar inget gitu. Kalau Nah, kayak kol-kolah itu kan baju di toko kita gampang ingetnya gitu. Kalau ini ada arti tertentu nggak? nah ini kalau dalam bahasa Arabnya dia ini maksudnya maka dari segi apa namanya diam itu gimana ya? Seseorang itu dari segi diam lebih bagus. Nah, itu maksudnya. Fahassahu syakhsun sakat. Nah, itu Masya maksudnya. Fahassahu Allah. syakhsun sakat. Nah, Fasad, jadi hasad. seorang itu dari segi diamnya itu lebih baik. Nah, gitu maksudnya. Fahassahu syakhsun sakat. Nah, gitu. Jadi itu memudahkan baju di toko itu bahasa kita ya kan? Nah, kalau dalam bahasa Iya. Arab kut bujadin. Nah, kut bujadin. Nah, kalau bahasa Arab kita ngerangkainya kut bujadin. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan jadinya baju di toko. Nggak apa-apa. Boleh aja. Itu terserah mbak-mbaknya. Ini kalau mbak-mbak menemukan inovasi baru, nggak usahlah fahasau syakhsun sakat apa gitu dirangkai. Jadi bahasa Indonesia lebih mudah untuk diingat boleh juga. Gitu. Nggak ada masalah. Ini hanya apa namanya metode ulama dulu untuk memudahkan kita untuk menghafalnya. Nah gitu. Jadi kalau misalkan nggak mutlak begini, kalau misalkan Mbak ada ide, ada inovasi baru mau diganti juga boleh. Nah gitu. Oke, sampai sini Mbak ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita coba lihat di sini contoh perbedaan pengucapan antara huruf yang bersifat hams dengan huruf yang bersifat jahar. Nah, di sini ada huruf kho dan ghain. Ini kalau Mbak perhatikan, kho dan ghain ini kenapa maksudnya diambil contoh kho dan ghain? Kenapa nggak kho dengan huruf yang lain? Kenapa mesti ghain? Karena ini makhrajnya sama, ya kan? Sama nggak makhrajnya kho dengan ghain? Iya, iya sama. Ting-ting sama. Makhraj dari mana ini Mbak? Kho dan ghain ini makhrajnya di mana? Kalau masih ingat. Di Hmm? tenggorokan, di tenggorokan. Tenggorokan. Tenggorokan bagian? Tengah. Bukan. Sebentar. Ujung tenggorokan. Ujung Tenggorokan. tenggorokan. Iya.
sudah dekat Khalqi. dengan pangkal lidah. Nah, jadi huruf kha dan ghain ini makhrajnya sama, tapi punya sifat yang berlawanan. Kha dia punya sifat hams, ada angin yang keluar. Sementara ghain dia sifatnya jahar, nggak boleh ada angin yang keluar. Maka ketika ghain kita mengucapkannya berangin, maka pengucapannya akan mirip seperti huruf kha. Makanya dia nggak boleh salah-salah di sifat ini. Kenapa orang ngapain sih kita belajar sifat huruf untuk apa gitu? Yang penting kan kita bisa ngaji, panjang pendeknya, gunnah, dengungnya semua kita bisa gitu. Nah, supaya hurufnya nggak salah tadi. Dalam pengucapan hurufnya tadi nggak salah. Nah, ini pada kata akhladah. Akhladah. Jadi ada angin yang keluar ketika kita mengucapkan huruf kha. Akhladah. Sementara ketika huruf ghain sukun, maka tidak boleh ada angin yang keluar. Au, au. Tertahan anginnya. Nggak boleh keluar. Kalau keluar jadinya huruf kha. Au, raqna. Au, raqna. Oke, yang satu, ada angin yang keluar. Kemudian yang kedua, tertahan anginnya. Au, raqna. Oke, sampai sini paham, Mbak? Insyaallah Ustazah. Oke, kita baca contoh yang pertama yang sifat huruf qa. Yahsabu anna malahu akhladah. Ayo, sama-sama. Ya Yahsabu anna malahu akhlada. Ya. Kemudian yang contoh jahar. Thumma aghraqna al-akharin. Ya, sama-sama. Summa aghraqna akharin. Iya. Oke, sebentar Mbak. Saya ambil baby dulu. Sebentar ya Mbak. Silakan Ustazah. Sambil Mbak latihan sebelum saya panggil satu-satu. Ini di mana ya? Ya, siap-siap. Oke. Oke, Mbak, sekarang kita latihan ya. Saat tadi share screen. Oke. Sudah kelihatan, Mbak? Sudah Oke. Ustazah. Sudah di list, Mbak, tadi. Oke, Mbak Yanyan dulu ya. Mbak Yanyan, silakan Mbak Yanyan baca yang contoh pertama. Kelihatan nggak Mbak Insyaallah. Yanyan semuanya? Ya, kelihatan. Yang paling pertama. Iya, yang pertama. Sebentar. Yang baris satu dulu ya Ustazah ya? Apa dua-duanya? Iya. Dua-dua. Kok, kemudian A'udzu- yang hams, kemudian jaharnya langsung. Oke, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahsabu anna malahu akhladah. Iya. Terus yang go? Tumma aghraqnal akharin. Iya. Jangan gitu ya, Mbak Yanyen. Malah ada Jangan hamzahnya ya. jangan gitu. Au. Gitu. Saya ulangi Iya. Ustazah. Iya. Tumma aghraqnal akharin. Iya, bagus. Bagus. Kemudian Mbak Teti. Yahsabu anna malahu akhlada. Thumma aghraqnal akharin. Iya, bagus. Mbak Lin menyimak Mbak Siska. Ya, Mbak Siska. Ya, Ustazah. Yahsabu anna malahu akhladah. Terus yang jaharnya. Summa aghraqna al-akharina. Akharin. Tsumma aghraqna al-akharin. Coba sekali lagi. Summa aghraqna. Manya nggak panjang?
Summa aghraqna al-akhirin. Summa aghraqna. Summa aghraqna. Bukan jangan dikol-kolahin. Ditahan. Summa aghraqna. Summa aghraqna. Qafnya dikol-kolahin aja nggak apa-apa. Aghraqna. Jadi ro nggak kol-kolah, qaf kol-kolah. Oke. Agro. Agro. Aghraqnal akhirin. Panjang. A-nya 2 harakat. Akhirin. Panjang. Summa aghraqna al-akhirin. Oke, Mbak Siska dengar saya. Summa aghraqnal akhirin. Coba. Summa susah. Summa aghraqna. Benar. Terus? Summa aghraqna. Rokok. Qaf. Rokok. Rokok. Aghraqnal akhirin. Iya, benar. Oke, agak susah ya Mbak Siska bacanya karena ghain dengan qafnya dekat-dekat. Ya, betul. Iya. Oke, Mbak Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Tahsabu anna malahu akhladah. Thumma aghraqnal akhirin. Bagus. Mbak Diah. Mbak Diah. Yahsabu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahsabu anna malahu akhladah. Terus yang jaharnya. Summa aghraqnal akhirin. Ya, jangan panjang. Aghraqnal akhirin. Coba. Oh, summa aghraqnal akhirin. Bagus. Mbak Citra. Baik, Ustazah. Yahsabu anna malahu akhladah. Thumma aghraqnal akhirin. Iya, bagus. Mbak Alia. Ya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Yahsabu anna malahu akhladah. Summa aghraqnal akhirin. Mbak Diah tadi sudah? Udah kayaknya tadi barusan. Sudah ya? Oke. Sudah. Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ada huruf shad dan zai. Oke, coba Mbak ingat. Shad dan zai ini makhrajnya di mana? Di ujung lidah. Lisani. Iya, huruf lisan, benar. Makhraj lisan yang bagian mana? Pangkal, tengah, ujung? Ujung lidah. Iya, dia ujung lidah. Zai, shad, satu lagi. Apa satu lagi temannya? Ada 3 huruf. Sin, benar. Jadi zai, sin, shad. Nah, sekarang kita ambil huruf shad dan zai. Shad punya sifat ham, sementara zai punya sifat jahar. Apa? Nah, coba baca Mbak Yenen.
Insyaallah Ustazah. Innallaha khabirum bima yasna'un. Iya, bagus. Jahar. Wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Iya, bagus. Mbak Yen. Masya Allah. Mbak Teti. Innallaha khabirum bima yasna'un. Mm-mm. Wadalla ankum ma kuntum Panjangin. tas'un. Wa dhalla ankum. Wadalla Wa dhalla ankum. ankum ma kuntum taz'un. Iya. Mbak Siska. Mbak Siska. Ustazah, sebentar Ustazah, boleh. Tadi kok saya ada ragu ya, Zai kok ngerasa kayak ada kayak ada hamesnya juga. Jadi tadi agak ragu-ragu. Jangan-jangan salah bacanya taz, taz. Enggak, udah benar. Benar Mbak Yen? Begitu Taz'umun. ya. Taz'umun. Nah, kan dia nggak Oke. keluar, bukan gimana ya? Kalau keluar dia nanti jadinya huruf sin. Nah, kalau keluar. Nah, kalau tertahan, makanya dia jadinya huruf zai. Taz, taz. Dia tertahan di z itu dia tertahan nafasnya. Di z. Ketika kita mengucapkan Oke, jadi itu z. bedanya di situ karena kita tahan gitu ya. Iya, kalau kita nggak tahan jadinya dia kayak bunyi huruf sin. Ya, Tas. baik Ustazah. Nah, itu baru keluar. Tas kan keluar anginnya. Tas nggak keluar anginnya karena tertahan. Tertahan karena kayak kita mengucapkan huruf zai. Z. Tas. Tertahan. Nah, tertahan. Siap, makasih Ustazah. Iya, Mbak Yen. Tadi siapa? Mbak Siska udah baca tadi? Belum. Mbak Siska udah baca tadi? Belum Mbak Siska? Ustazah. Belum Ustazah. Oke, silakan Mbak Siska baca. Innallaha khabirun bima Khabirun. Pokoknya nggak panjang. Khabirum. khabirun bima yasnaun. Iya. Wadalla ankum. Lannya juga nggak panjang, Mbak Siska. Wadalla ankum. Wadalla ankum ma kuntum taz betul nggak? Tazumun. تزعمون ما كنتم تزعمون. Taz berdesir kan Berdesir. Ustazah? Berdesir. Taz Tetap berdesir. taz betul nggak? Gimana Mbak Siska? Taz ini hurufnya betul nggak Ustazah? Benar. Keluarnya. Benar. Taz'umun. Benar. Tazumun. Taz. Iya, sudah baca tadi taz'umunnya. Iya. Taz. Sampai habis Tajulumun. taz'umun. Iya. Baca sampai Oh, habis baca lagi. Bukan, Baca. taz'umunnya. Tajulumun. Tajumun. Taz'umun. Taju. Tazumun. Taz, ain, kemudian mim. Taz'umun. Coba. Tazaumun. Iya. Taz. Benar. Oke, Mbak Diana. Mana Mbak Diana? Innallaha khabirum bima yasna'un. Ya, sebentar. Oke. Sebentar, shotnya dikasih tebal. Yels, Yasna'un. jangan yes. Yels. Yasna'un.
Terus? وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Iya, bagus. Mbak Diah? Innallaha khabirum bima yasna'un. Nah, hati-hati, jangan yash. Terus Sod. oh, Yasnaun. yash gitu ya. Jangan In sh. Jangan ada sifat tafashi. Kalau sifat tafashi jadinya huruf shin. Tafashi itu maksudnya menyebar anginnya. Nah, jangan gitu. terus yash Yasnaun. ya ya. Yashna'un. Lidahnya hurufnya diletakkan di ujung lidah, Mbak Dia. Jangan Yash. tengah. Kalau tengah jadinya Oh. yash. Nah, itu tengah lidah. Yashna'un gitu. Bagus. Nah, Yashna'un. coba sekali lagi Innau yasnaun. Yashna'un. Nah, ini sudah lagi kayak huruf shin. Yashna'un. Yasnaun. Yashna'un gitu. Iya, benar. Coba Yang terakhir. Innallaha khabirum bima yasna'un. Masih. Ini ya. Yasna'un. Iya. Ya. Sesekali bisa, sesekali enggak ya, Mbak Dia. Oke, selanjutnya yang jahat. Iya. Wa dhalla ankum ma kuntum tazun. Iya, bagus. Yang Z-nya nggak ada masalah ya, Mbak Dia. Yang short-nya aja. Oke, Mbak Citra. Ustazah. Innallaha khabirum bima yasna'un. Iya. Kemudian yang Dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Iya, bagus. Mbak Alia. Ya Ustazah. Innallaha khabirum bima yasna'un. Wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Bagus. Oke, sekarang kita ke contoh selanjutnya. Nah, ini juga sangat signifikan ta dengan huruf to. Ta, hams, to, jahar. Nah, yang hams nih harus keluar anginnya. Mut, rafin. Zalika rafin. Nah, tapi jangan terlalu berlebihan. Jangan sampai seperti itu. Sedikit aja. Mut, rafin. Nah, yang to nggak boleh ada angin. Yuto. Jangan yuto. Nah, kalau ada angin bunyinya jadi yuto. Nah, jadi gitu. Jadi nggak boleh ada angin. Nah, kenapa dia ada bunyi pantulan? Karena dia punya sifat huruf qalqalah. To selain punya sifat jahar, dia punya sifat qalqalah. Makanya harus dikolkolahkan. Yuto. Nah, yang tadi kenapa dia nggak ada qalqalahnya? Karena yang tadi bukan huruf yang mempunyai sifat qalqalah. Makanya nggak boleh dipantulkan. Tetapi huruf yang mempunyai sifat qalqalah maka harus tetap dipantulkan. Contohnya huruf to. Yut'imu wa la yut'am. Oke, paham Mbak? Insyaallah Ustazah. Oke, coba Mbak Yen baca yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Bagus. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Iya. Kesusahan nggak Mbak Yen di huruf ta? Enggak ya? Yang taknya masih latihan, nggak kebablasan itu Ustaz. Iya.
Sedikit aja dia. Mutrafin. Mutrafin. Ya. Mm-mm. Oke, coba Mbak Teti. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين Kanu, dua-dua harkat. Innahum kanu qabla. إنهم كانوا ya benar ya. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وهو يطعم وهو يطعم ولا يطعم Ini jangan dipanjangin. Wa huwa yut'imu wala. وهو يطعم ولا يطعم Nah, ainnya panjang atau enggak tuh, Mbak Teti? no Yut'am. ولا يطعم وهو يطعم ولا يطعم kenapa jadi Masih panjang lagi? panjang. Yut'am. Kenapa jadi يطعم وهو يطعم ولا يطعم Benar, bagus. Mbak Siska. Ya Ustazah. Innahum kanu qabla zalika mutrafin. Lagi sekali lagi. Wahuwa Sekali ya. lagi. Sekali Zalika lagi. mutrafin. Kayaknya jangan panjang. Zalika mutrafin. Iya. Wahuwa imu wala Yut'am. Iya. Iya. yuto'am. Oke, Mbak Diana. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وهو Mana anginnya? Mana anginnya Mbak Diana? Nggak kelihatan tanya angin. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وهو يطعم ولا يطعم Bagus. Tapi jangan sampai berlebihan tanya. Jangan sampai muter. Muter. Jangan sampai muter. Bagus. Masya Allah. Oke, Mbak Dia, coba. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin Bagus. wa huwa yut'imu wa huwa yut'imu wa la yut'am. Iya, bagus. Mbak Citra. Innahum kanu panjang. Ya Ustaz. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin wa huwa yut'imu wa la yut'am. Iya. Bagus. Mbak Alia. Ya. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin wa huwa yut'imu wa la yut'am. Iya. Oke. Sudah habis. Nah, sekarang kaf dengan qaf. Nah, ini juga yang kaf ada anginnya, yang qaf nggak ada anginnya. Ik dengan bimako. Kalau qafnya ada angin, maka dia jadinya huruf kaf. Bimik. Nah, gitu dia jadinya kaf. Bimiko. Jangan lupa dikolkolahkan. Oke, coba Mbak Yenin. Insyaallah Ustazah. La ikraha fid din. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Bagus, Mbak Teti.
لا إكراه في الدين وكل شيء عنده بمقدار. Ya. Terus Mbak Siska. Ya Ustazah. La ikra hafiddin wa kullu syai'in indah bi bimi bi Indahu bimiqdar. indahu bimikdar Iya. Terus Mbak Diana. لا إكراه بالدين وكل Hati-hati. شيء Kanya. Ik. لا إكراه في الدين وكل شيء عنده بمقدار. Iya. Mbak Citra. لا إكراه في الدين وكل شيء عنده بمقدار. Mbak Alia. Ya. La ikraha fiddin. Roha panjang. Roha. Yang mana roha? La ikraha fiddin. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Indahu bimiqdar. Punya panjang 2 harakat. Indahu bimiqdar. Iya. Oke. Sampai sini Mbak ada yang mau bertanya sebelum kita latihan? Ada pertanyaan Mbak? Semua ada paham? Insyaallah Ustazah. Insyaallah. Oke. Nah, Insya sekarang kalau sudah paham, kita coba talaki surah Al-Mursalat. Coba Mbak buka surah Al-Mursalat. Oke. Coba satu orang baca 3 surat. 3 ayat. Coba Mbak Yanin. Baca yang pertama Mbak Yanin sampai ayat 3. 1 sampai 3 ya Ustazah. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa. Fal 'asifati 'asfa. Wan nasyirati nashra. Bagus. Bagus Mbak Yanin. Masya Allah. Alhamdulillah. 4 sampai 6. فالفارقات فرقا. Jangan ada ujungnya. Farqa. Jangan. Farqa. Ada ininya ya, ada hamzahnya. Nah, Falfariqati farqa. Gitu. Falmulqiyati dzikra. Uzran au nuzra. Nah, masih ada. Masih ada. Ada hamzahnya ya. Udran au nuzra. Uzran au nuzra. Coba. Udran au nuzra. Iya. Oke, selanjutnya siapa tadi? Mbak Siska ya? Ya Ustazah. Mbak Siska, baca. Ya Ustazah, ya. Ayat 7 sampai 9.
Oke. Nah, Oke. Innama tu'aduna tu'aduna panjang. Innama tu'aduna. innama tu'aduna lawaki Lawaqi'. ki'un walaki'un. Lawaqi'. Sekali lagi Mbak Siska, innama tu'aduna lawaqi'. Ya Ustazah, kekecilan sebentar Ustazah lagi lihat ini. Oke. Innama tu'aduna lawaqi'un. Terus Faizan nujumu tumisat enggak panjang. Faidan nujumu tumisat. Coba. Faiza al nujumu Faizan tumisat. nujumu. Faizan nujumu. Faizan nujum tumisat. Iya, terus Wa izal wa izal wa izal sh- wa izal sama wa izas sama ufurizat furijat. ufurizat Iya. Tanya ada ini. Furijat. Ada anginnya. Furijat. ufurizat. Oke. Mbak Diana, ayat 10 sampai 12. Mana Mbak Diana? Halo? Mana Mbak Diananya? Oh ya, silakan. Yang mana? 10, 12. Ya. Iya, 10 sampai 12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal jibalu nusifat. Wa idzar rusulu uqitat. Li ayyi yaumin ajillat. Ujilat. Ujilat. Li ayyi yaumin ujilat. Oke. Mbak Diah, Mbak Citra 13 sampai 15. Mbak Citra. Baik, Ustazah. 13, 15. Liyaumil fasl. Fasl sedikit aja itunya. Fasl. Fasl. Liyaumil fasl. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Yaulun yawma iril wailun yawma iril mukadzibin. Iya. Oke, Mbak Alia 16 sampai 18. Mbak Alia, Sepertinya terlempar dari Zoom, Ustazah. gimana Mbak? Terlempar dari Zoom, terlempar keluar. Oh, oke. Berarti nggak ada Mbak Alia. Coba lagi Mbak Yanian, baca lagi Mbak Yanian. Ya. 16 sampai 18. 16 sampai 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam nuhlikil awwalin. Thumma nutbi'uhumul akhirin. Iya. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Saya ulangi yang ketiga. Ya, sekali lagi. Ya.
Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Iya, bagus. Bagus Mbak Yen. Mbak Teti. Yang mana? 19 sampai 21 Mbak Teti. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Alam nakhluk Alam nakhluqum mimma Alam im nakhluqkum. Lukum. luk ini Langsung masuk ke huruf kaf. kok Alam langsung ke nakhluqkum. kaf? Alam nakhluqum mimma immahin. Iya. Terus? Faja'alnahu fi qararim makin. Iya. Oke, selanjutnya Mbak Siska. Mbak Siska, 2 ayat baca. Ya, ya yang dua-dua ya. Iya, 22, 23. Oke. Ila kodarim maglum. La qadarin. Dan-nya nggak panjang. Ila ila kod ila kodarim ila kodarim maglum maglum Ma'lum. maglum Iya. fak fakodarna Faqadarna. fakodarun na na Faqadarna. Faqadarna. fakodarna panigmal qadirun. Mm-mm. Dah. 24 Mbak Diana, 2 ayat. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah ini wailu ya? Iya, wailun yauma idzin. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Mm-mm. Alam naj'alil arda kifata. Iya. Tanya jangan Ah, panjang kali. Bata, sudah. Gitu aja. alam naj'alil arda kifata. Mm-mm. Mbak Dia, 2 ayat, 26, 27. Ahya wa amwata. Mm-mm. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. Mm-mm. Bagus. Mbak Citra. Mbak Citra baca. Baik Ustazah. Inṭaliqū ilā mā kuntum bihi tukadzibūn. Mm-mm. Inṭaliqū ilā dhilli saya ulang Ustazah. Inṭaliqū ilā dhillin. Dhilladi. Ya, ya. Inṭaliqū ilā dhillin dhi thalathi syu'ab. Iya. Satu lagi. La dhalili. La dhalilin wa la yughni minallahab. La. Minal lahab. Bukan dah. Minal lahab. Minallahab. Sekali lagi. La dhalilin wa la yughni minallahab. Iya. Mbak Alianya sudah keluar tadi. Masuk lagi? Enggak? Belum ada lagi Ustazah.
Oke, baik Mbak-Mbak. Insya Allah kita cukupkan sampai sini. Gimana Mbak-Mbak? Ada pertanyaan? Ustazah kayaknya apa kalau misalnya minggu depan Al-Qur'annya ada apa ya namanya itu ya? Aku nggak ngerti. Biasanya kan kalau di Al-Qur'an mushaf yang buku itu ada yang berhentinya, ada kayak wakaf lazamnya, terus ada kayak apa gitu di belakang-belakangnya gitu. Ustazah Heeh. ngerti aku. Iya, kadang-kadang aku nggak ngerti itu. Misalnya minggu depan ada itunya, terus ntar aku bisa tanya pas. Oh, boleh, boleh. Sebenarnya memang enaknya itu pakai apa ya? Quran biasa. Biasanya tuh saya ambil yang ini ke sini. Cuman masalahnya itu kadang kalau pindah-pindah ke ayat selanjutnya dia jadi bergeser-geser. Nah, jadi Oh. makanya saya memutuskan pakai Quran yang tadi. Nah, gini. Nah, ini yang biasa kita pakai ya kan? Nah, cuman kadang kalau misalkan saya perbesar-perbesar, kadang dia eh atau naik turun gitu. Nah, dia bergeser lagi eh, halamannya. Jadi kayak agak ribet sedikit gitu. Jadi kalau misalkan apa namanya? Atau kalau Mbak-mbak ada program Quran yang lebih mudah, yang kayak Quran biasa boleh di-share, kita pakai yang Quran yang itu. Memang lebih enak dia kalau misalkan kita pakai Quran yang sesuai dengan mushaf kita. Kalau yang ini kan dia satu-satu, tapi ini di sisi lain kita memudahkan kita tahu terjemahnya karena ada terjemahnya langsung di bawah. Nah, kalau saya yang mana aja boleh, yang gini boleh, yang kayak Quran biasa boleh. Cuman mungkin kalau Quran yang biasa, mungkin Mbak bisa share kalau misalkan ada program Quran yang lebih mudah untuk kita pakai. Karena kalau misalkan pakai Quran yang ini nih oke banget nih Qurannya, kayak Quran biasa. Cuman ya itu tadi dia ada masalah kalau misalkan kita pindah-pindah, mau pindah-pindah, diperbesar, diperkecil, dia akan ini. eh, Halamannya terganggu. Jadi bolak-balik, perbesar, perkecil, ulangi lagi, buat lagi ke tengah, jadinya ribet. Gitu. Nah, Iya. sama Mbak Yanin ada nggak Mbak Yanin program Quran aplikasi apa gitu yang mudah diakses Coba dan kita nanti pakai ini? saya lihat lagi yang di-share sama Teh Ayu minggu lalu sempat share juga yang Usmani. Coba nanti Nah, saya, boleh, boleh. insya Allah nanti di-share. Boleh, boleh Mbak, insya Allah. Oke, ada lagi Mbak-Mbak yang mau bertanya? Ustazah boleh Iya. nanya satu, nggak berhubungan sama materi hari ini, cuma Heeh. saya apa namanya soal di Al-Fatihah gitu loh Ustazah, yang bagian akhir itu yang ghairil maghdubi ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu, Ustaz kan ada Ustadz yang bilang nggak boleh diberhenti, ada yang Ustadz yang bilang boleh berhenti. Itu yang benar yang mana ya Ustazah sebenarnya gitu? Nah, alasan Ustadz bilang nggak boleh berhenti itu apa Mbak Citra? Nggak bilang. Saya nggak lupa, pernah bilang sih saya lupa, tapi kenapa? Tapi dia bilang nggak boleh berhenti gitu, harus terus diterusin Nah, sampai akhir gini. gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebenarnya memang sangat diutamakan kalau kita bacanya itu satu nafas. Cuman kadang bermasalah sama orang yang pendek nafasnya. Jadi kalau misalkan memang udah darurat banget, ya memang berhenti di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, berhenti di situ. Karena dia agak gini, terjemahannya itu dia agak nggak sempurna kalau berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti di situ dia kurang sempurna. Terus kalau mau ngulang lagi, nggak tahu mau ngulangnya dari mana. Memang harus ngulang dari siratal ladzina an'amta 'alaihim juga kalau mau ngulang gitu. Oke. Walaupun ada qiraat lain yang dia tuh sudah ada 2 ayat di situ. Kayak siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat 6, terus ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat 7. Itu yang apa namanya yang qiraat lain yang bismillahnya nggak masuk dalam surah Al-Fatihah. Kalau kita kan bismillahnya masuk ya dalam surah Al-Fatihah, itu udah dihitung ayat 1 bismillahnya. Iya. Nah, jadi
kalau misalkan bisa, nafasnya bisa diusahakan untuk sampai ke waladhdallin, memang sangat afdol berhenti di waladhdallin gitu. Jadi satu nafas. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Satu nafas gitu. Terus kalau di Quran kita juga kalau nggak salah itu dia waqaf lam, waqaf mamnu gitu. Karena memang artinya itu secara arti dia memang kurang sempurna kalau berhenti di alaihim ghairil maghdubi apa tadi? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, berhenti di situ memang kalau secara arti dia kurang sempurna. Jadi kalau misalkan mau dilanjutkan juga masih kurang sempurna. Kalau mau ngulang lagi, nggak tahu mau ngulang dari mana, memang harus ngulang siratal ladzina juga gitu. Jadi kalau misalkan memang bisa diusahakan satu nafas di ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim itu. Nah, gitu Mbak Citra. Baik Karena Ustazah. kan kecuali misalkan memang udah ini ya, udah darurat banget gitu. Tapi saya rasa kita boleh lah bacanya itu satu ayat. Kecuali kalau misalkan anak-anak kecil, mungkin mereka terkendala nafas. Nah, mungkin kalau anak-anak kecil mungkin bisa dimaklumi. Tapi kalau kita yang udah dewasa ini, saya rasa mungkin boleh kita usahakan baca dari siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai habis. Sampai ke waladhdallin itu satu nafas. Gitu Mbak Baik Citra. Ustazah. Baik Ustazah. Makasih Ustazah. Tapi kalau bener-bener darurat banget gitu bisa berhenti terus lanjutin langsung ke ghairil Iya, karena nggak ada pilihan lain gitu. Karena nggak ada pilihan lain. Mau ngulang juga nggak tahu mau ngulang dari mana. Nggak mungkin ngulangnya dari alladzina an'amta 'alaihim. Nggak boleh. Dia harus ada sirotnya. Nah, gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihimnya aja juga nggak bisa gitu. Apanya yang an'amta 'alaihim gitu. Ya siratal ladzina an'amta 'alaihim gitu. Jadi memang nggak ada apa ya, maksudnya nggak ada cara lain, memang harus disambung ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin gitu. Nah, itu sebenarnya nggak ada tempat mengulang gitu, tapi mau diteruskan juga artinya nggak sempurna, terpotong gitu. Makanya lebih baik diusahakan satu nafas gitu, atau mungkin dibuat cara lain bacanya agak cepat di ayat itu gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, nggak ada gunnah di situ, ya kan? Nggak ada dengung-dengung. Cuman apa ya? Sedikit panjang tapi nggak ada gunnah-gunnah. Jadi boleh dibaca agak sedikit cepat supaya sampai satu nafas. Nah, kecuali kalau emang darurat banget gitu. Kalau nggak sampai situ meninggal, sesak nafas. Nah, kalau gitu ya udah berhenti di situ. Saya rasa nggak sampai lah ya sesak nafas ya Mbak Yenin. Perkara Kadang dengan suka yang nyangkut, ghairil maghdubi. kadang suka nyangkut pas di nabernya itu dong, udah gak nyampe lagi. Ah, Pas iya udah kan. nabernya. Dia 6 harkat ya. Iya, Mad lazim. Mad lazim musaqqal kalimi dia 6 harkat. Jadi nggak bisa. Jadi memang nggak ada kortingan kalau di bagian mad lazim itu memang harus baca 6 harkat gitu. Nah, caranya mungkin Mbak bacanya bisa lebih agak cepat di situ. Temponya agak dicepatin gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Sudah selesai. Gitu. baik Ustazah. Terima Dilatih, kasih. dilatih Mbak Citra. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Insya Baik Allah. Ustazah. Terima kasih Baik. Ustazah. Ya, sama-sama Mbak Citra. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Mbak Yenin selaku moderator. Biar Mbak Yenin yang tutup. Ya, alhamdulillahirobbilalamin sudah tuntas pelajaran kita hari ini. Untuk dilanjutkan mungkin minggu depan ke materi baru di sifat huruf berlawanan ya yang kedua nanti minggu depan insya Allah. Minggu Ya, depan kita coba latihan ya Mbak, kayak minggu lalu. Ya kan? Ya. Satu hari materi, minggu depannya kita coba latihan. Kosong materi, latihan. Kita fokus ambil satu surah. Nah, minggu depannya lagi baru materi lagi. Baik Boleh Ustazah. Mbak Yenin? Ya. Kayaknya lebih afdal seperti itu biar melatih Iya, lidah. biar sempat banyak latihannya ya. Ya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah untuk materinya hari ini dan ibu-ibu juga yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti pelajaran hari ini. Semoga Allah mudahkan untuk menyerap ilmunya dan mempraktekkannya sehari-hari di sehari-hari kita. Ya, Alhamdulillah. Insya Allah kita tutup
kelas hari ini dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Izin, Ustazah. Mbak. Saya Sama-sama. terima kasih Ustazah. Assalamualaikum.